Komedian Mandra memberikan kejutan di hari jadi putra ketiganya, Harleyanda Yusuf yang ke-14, Rabu 7 Juni 2023 kemarin. Ya, dirayakan dengan cara sederhana di kediamannya. Yang cukup unik dari perayaan tersebut adalah kue ulang tahun yang ternyata dibuat sendiri oleh putri keduanya, Tia Septiana, yang baru-baru ini menyita perhatian publik karena kecantikannya. Lantas seperti apa suasana perayaan ulang tahun Harley yang terekam oleh kamera tim Intens Investigasi kemarin? Dan seperti apa pula Mandra mengomentari perihal kebiasaan anak sulungnya yang ternyata mahir dalam membuat kue? Ya, memiliki bakat di bidang kuliner, Mandra pun tidak segan-segan untuk membantu mewujudkan bidang kesukaan anak perempuannya itu. Ya, komedian asli Betawi ini mendirikan sebuah restoran ala Betawi yang dibangun tepat di belakang rumahnya. Lantas, seperti apakah curahan hati Tia saat ia dipercaya oleh sang ayah untuk mengelola restoran ala Betawi tersebut? Dan benarkah tidak jarang pengunjung yang datang karena terpukau dengan kecantikannya? Sementara itu, pepatah buah jatuh tak jauh dari pohonnya sepertinya tidak berpengaruh bagi Tia yang dianugerahi paras yang cantik. Berkat kecantikannya itulah tak jarang membuat banyak orang pun menjadi salah fokus dan menanyakan benarkah ia adalah anak dari sang komedian. Dan salah satu yang penasaran dengan hal tersebut adalah Maya Estianti yang bahkan sampai berkali-kali mengkonfirmasi terkait hal tersebut. Dengan gaya lucunya, Mandra pun membenarkan hal tersebut. Lantas, seperti apa saat Mandra menceritakan bahwa Tia adalah benar anak kandungnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, lama tidak terdengar namanya komedian Mandra, rupanya sedang menikmati kebahagiaannya sebagai seorang suami dan juga ayah dari keempat buah hatinya. Ya, ditemui oleh tim Intens Investigasi di kediamannya di kawasan Cimanggis, Depok, komedian kelahiran Cibubur, Jakarta Timur 59 tahun ini pun rupanya tengah mempersiapkan kejutan di hari jadi anak ketiganya, Harleyanda Yusuf yang ke-14 dan jatuh di hari Rabu 7 Juni kemarin. Mandra pun memberikan kejutan sederhana, namun dengan nuansa kekeluargaan yang luar biasa. Karena hanya dihadiri oleh keluarga terdekatnya, termasuk ketiga anaknya yang lain, yaitu Tia Septiana, Aden Arliando, dan juga putrinya yang masih kecil bernama Shirley Octaviana. Seperti inilah suasana kejutan ulang tahun yang diberikan oleh Mandra untuk hari jadi putranya yang ke-14 kemarin. Kaget. Iya. Senang. Seneng. Terus apa lagi? Nggak nyangka sih. Curiga pasti ada. Apalagi pas tadi dipanggil kan.
Ya ada dah rahasia. Ya. Perayaan pertambahan usia Harley memang berlangsung cukup sederhana dan juga kekeluargaan. Namun, ada satu hal yang mencuri perhatian. Ternyata, kue ulang tahun untuk putranya pun dibuat sendiri olehnya. Anak ketiga yang sekaligus diberi nama sesuai dengan brand motor kesukaannya itu ternyata memiliki bakat yang jauh berbeda darinya. Di mana ia pun suka membuat berbagai macam olahan kue. Ya, sepertinya ketimbang memilih menjadi seorang komedian, Harley lebih suka menghabiskan waktunya dengan membuat kue. Namun lucunya, Harley sepertinya tidak cukup pede untuk menunjukkan proses pembuatannya. Mungkin dengan alasan malu karena harus berada di depan kamera. Lantas seperti apakah komentar Mandra terkait hal tersebut? Dan benarkah pula, Mandra pun juga membenarkan jika beberapa dari anak-anaknya belum terbiasa untuk berhadapan dengan kamera. Dia kan nomor 4. Sama nomor 3 yang paling kagak bisa ngomong. Lucu. Ya, seru juga. Apa? Ya, paling kagak bisa ngomong dia. Makasih. Menjadi soleh dan soleha, biar anaknya yang patuh, taat kepada orang tua. Apalagi dia udah menginjak dewasa, mudah-mudahan dia bisa menjalani hidup ke depan. Ya, biar bisa menyelesaikan tugasnya sebagai pelajar. Semoga menjadi anak yang berguna. Saya ucapkan selamat ulang tahun, happy birthday buat keponakan saya, Abang, anak putra dari Bang Haji Mandra. Semoga panjang umur, sehat walafiat, biar menjadi anak yang pintar dan menjadi anak yang soleh. Kayak nggak nyangka ya adik aku ternyata udah beranjak dewasa, udah makin pintar, makin makin gede tuh dia ternyata makin sayang sama keluarga. Alhamdulillah. Sebenarnya yang penting itu kumpul bersama keluarganya ya. Semoga dia panjang umur, jadi anak yang soleh, jadi anak yang berbakti sama orang tuanya. Kedepannya tercapai segala cita-citanya, niat baiknya. Semoga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ya, lahir dari seorang komedian Betawi besar tanah air dengan karya-karyanya yang sampai saat ini pun masih dicintai oleh masyarakat. Tia pun kini memilih untuk berkutat di bidang kuliner. Lantas benarkah Tia pun merasa tidak ada sedikit pun bakat seni yang menurun dari sang ayah? Dari aku kecil tuh aku sebenarnya suka ngegambar, suka ngelukis. Tapi kan kita kayak masih mencari jati diri ya Kak gitu. Tapi sebenarnya nggak lari dari seni gitu. Aku waktu SMA sama aku kuliah, aku tertarik sama dunia peran. Kayak waktu itu aku ikut drama atau teater, aku tertarik gitu. Itu hal yang menyenangkan sih buat aku. Cuman mungkin kemarin belum ada kesempatan untuk terjun ke dunia peran. Tapi nggak tahu, aku minta yang terbaik aja sama Tuhan. Sementara itu, dalam rangka membantu untuk mewujudkan bidang kesukaan dari anak perempuannya itu, Mandra pun mendirikan sebuah restoran ala Betawi yang dibangun tepat di belakang rumahnya. Lantas, seperti apakah curahan hati Tia saat ia dipercaya oleh sang ayah untuk mengelola restoran tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Silent Award 2023 1 dekade hanya di RCTI. Oke. Halo, saya Dwi Adika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Ya, memiliki bakat kuliner yang entah dari siapa. Sebagai ayah, Mandra pun sangat mendukung.
Bahkan, ia pun tidak segan-segan untuk mewujudkan bidang kesukaan putri kesayangannya itu. Hal ini pun juga terbukti di mana komedian asli Betawi ini pun mendirikan sebuah restoran ala Betawi yang dibangun tepat di belakang rumahnya. Dipercaya untuk mengelola bisnis yang cukup besar di usianya yang relatif sangat muda, Tia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan ayahnya. Lantas, seperti apa curahan hati Tia, di mana dirinya dipercaya oleh sang ayah untuk mengelola restoran ala Betawi yang kini sudah menjadi bisnisnya. Belum pernah, tadi apa yang tadi Papa bilang, aku belum pernah terjun di bidang ini, belum pernah kerja juga karena masih sekolah. Aku banyak belajar juga sih karena Papa ngajarinnya. Dari sini aku bisa bersosialisasi sama orang, karakter orang itu ternyata beraneka ragam. Jadi kayak, kan kita komunikasi sama orang baru sama orang lama kan pasti beda. Apalagi nih karakter orang beda-beda. Jadi begini ya rasanya, capeknya luar biasa. Terus juga jadi bisa ngerti cara ngehargain orang tuh harusnya kayak apa sih gitu. Ini bagian dari salah satu dorongan orang tua terhadap anak, bahwa dia itu memang harus siap hidup. Kalau udah siap hidup, siap menghadapi dunia. Nah, jadi siap juga menerima keanekaragaman, karena dengan adanya itu pembelajaran buat dia untuk menuju masa depan. Karena di kedepan itu nanti semua itu bakal dihadapin. Nah, jadi bagaimana caranya kita mendidik anak ini ya lewat cara seperti ini, karena rasanya ini pembelajaran yang sangat berharga buat dia yang melayani pembeli, artinya dia beradaptasi dengan orang yang ada di sekitarnya. Sementara itu, mengelola sebuah bisnis di usianya yang cukup muda, terlebih lagi dengan parasnya yang mulai memancing beberapa pasang mata berkat kepopuleran videonya di sosial media. Tentulah membuat daya tarik tersendiri bagi restoran yang kini ditangani oleh anak pertama Mandra. Menurutnya, banyak di antara rekannya yang sudah mampir berkat kepopulerannya di sosial media. Lalu benarkah tidak jarang pengunjung yang datang karena terpukau dengan kecantikannya? Dan apakah nantinya Tia pun akan melebarkan sayapnya ke dunia entertainment seperti yang digeluti oleh ayahnya? Beberapa teman mungkin kayak pada nge-tag di akun Instagram kayak, ada berita ini, so aku kayak kaget, waduh gitu, nggak nyangka gitu, nggak expect bakal kesorot gitu. Aku nggak biasa sih, nggak biasa dikenal aku yang dikenal orang tuh aku nggak biasa. Tapi kalau Papa dikenal pasti, karena kan ya gitu. Jadi kalau misalkan kayak ada yang kenal aku kayak kaget, wah kok kenal, biasanya kan kenalnya Papa gitu. Kayak gitu, biasanya kan orang-orang pada minta foto sama Papa, aku yang motoin gitu. Terus ada yang kenal aku, wah gitu, aku dimintain foto. Kalau saya secara pribadi, semua anak itu kalau memang masing-masing mempunyai cita-cita yang baik, terbaik buat dia, dan akan melakukan sesuatu yang anggaplah bahasa jalan yang positif, selain dorong dan doa nggak ada lagi. Nah, jadi profesi apapun yang kaitannya dengan tidak melanggar nama baik keluarga dan orang tua, ya rasanya sah-sah aja. Di lain sisi, banyak di antara warganet dan juga selebriti yang masih sangsi bahwa Tia bukanlah anak dari Mandra. Lalu, bagaimanakah Mandra menjawab hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menjadi 1 dekade adalah pencapaian luar biasa. Tidak mudah,
Karena segala aral datang bagai cerita para artis yang tak pernah usai. Saya benar-benar ketakutan, Pak. Bertabur bintang serta mengupas kisah selebritis secara tajam setajam silet. Ada semua yang spektakuler menyatu dalam Silet Awards 2023. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, sepertinya tidak berpengaruh bagi Tia yang dianugerahi paras cantik. Berkat kecantikannya itulah, tak jarang banyak orang dibuat salah fokus dan menanyakan benarkah ia adalah anak dari Mandra. Dan salah satu yang penasaran dengan hal tersebut adalah Maya Estianty yang sampai berkali-kali mengkonfirmasi terkait hal tersebut. Dengan gaya lucunya, Mandra pun lagi-lagi membenarkan hal tersebut. Siapa sih orang tua yang agak seneng itu karena gue dikata cakep, gue kesel. Kali anak gue dikata anak gue cakep, gue gondok banget sama orang. Nah, anak mah biar kayak goleknya paling ujung banget, yang jeleknya udah kayak perbakesa juga. Ya kalau dikata anak orang tua mah udah bagus, cakep aja. Ya kalau gue kata nurun ke gue, ya kapan memang katanya agak ketemu. Ya kalau ke emaknya kali, ya kata ini biar bagaimanapun juga kan ini hasil karya. Daripada gue dikata kecemong. Iya, ya emang sehari-harinya gue cemong. Soalnya kadang-kadang gue hobi banget di depan dapur adanya. Tabunan, nabun. Ya, bakar-bakar sampah. Ya. Tak cukup sampai di situ, Mandra pun juga menceritakan pengalaman serupa, di mana sebelumnya saat ia tengah jalan dengan putri cantiknya itu, Mandra pun sempat disangka memiliki istri lain karena menggandeng wanita yang usianya jauh di bawahnya. Namun, Mandra pun tidak terlalu mempermasalahkannya karena menurutnya kecantikan anaknya itu adalah buah cinta dari dirinya dengan sang istri Mildra Juwita. Lantas benarkah Mandra pun semakin protektif dalam menjaga putri kesayangannya itu? Kan sebagian besar cuma orang-orang tertentu yang mau tahu kan, ini anaknya bukan gitu. Kalau yang nggak mau tahu kan biasa-biasa aja. Paling kalau dia dekat itu, dulu pernah ya nih kita jalan berdua, Pak Haji masih suka daun muda aja, dia nggak, ya ini mah anak gua. Kurang ajar lu. Ya entah itu guyon dan memang kadang-kadang dia kalau datang berdua sama gua kan dia nggak lepas gendeng terus dia nempel terus, ya kadang-kadang gue yang risih. Gue takut pasti nih banyak yang nganggap jelek terus sama gue gitu. Kayak gitu. Dianggapnya gue bawa cewek lain lah, apalah. Santai aja, buat lucu-lucu aja. Santai. Abe gue nih. Yang ada yang gue yang stres gitu. Tapi alhamdulillah, insya Allah gue selalu kasih peringatan untuk anak-anak, hati-hati. Menjadi 1 dekade adalah pencapaian luar biasa. Tidak mudah, karena segala aral datang bagai cerita para artis yang tak pernah usai. Saya benar-benar ketakutan, Pak. Bertabur bintang serta mengupas kisah selebritis secara tajam setajam silet. Ada semua yang spektakuler menyatu dalam Silet Awards 2023. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual
yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.